Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Dewi Fajar Jayanti Suto dengan NIM 052514846 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan membuat sebuah jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita lihat tugasnya. Untuk nomor 1 adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baiklah, kita praktikkan. Yang pertama adalah kita memasukkan 4 buah PC, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu kita tambahkan switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel chopper straight satu demi satu dari mulai flash Ethernet 0/1 untuk PC4, 0/2 untuk PC5, 0/3 untuk PC6, dan 0/4 untuk PC7. Langkah selanjutnya adalah memberi IP address pada semua PC. Klik PC, lalu ke menu desktop, lalu kemudian klik IP configuration. IP PC yang pertama dengan 192.168.1.4. Lalu begitupun pada PC kedua. Saya beri IP 192.168.1.5. PC ketiga saya beri IP 192.168.1.6. Dan yang terakhir saya beri IP 192.168.1.7. Setelah semua PC diberi IP address, kemudian kita akan melakukan ping pada switch. Kita masuk ke CLI, lalu kita ketik ping, lalu dilanjutkan dengan penulisan IP address setiap PC-nya. Lalu IP address PC pertama itu 192.168.1.4, kemudian enter. Tunggu beberapa saat dan hasilnya adalah success rate is not percent. Berarti ini sudah sukses meng-ping PC1. Kemudian kita lanjutkan dengan PC2, yaitu ping 192.168.1.5. Hasilnya success rate is 0%, berarti ini sudah berhasil di ping. Kita lakukan cara yang sama untuk kedua PC yang lain. Maaf, di sini saya ada salah penulisan karena tidak menambahkan ping di depan IP address PC ketiga. Hasilnya connection timeout atau remote host not responding. Kita lanjutkan dengan memasukkan IP address PC terakhir, yaitu 192.168.1.7. Hasilnya adalah success rate is 0%. Kita coba ping untuk PC ketiga. Hasil pingnya adalah success rate is 0%. Berarti saya telah selesai mengerjakan soal nomor 1 dan semua dapat diping dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, sebelumnya kita buat jaringannya terlebih dahulu. Kita siapkan satu server dan 4 buah PC. Dengan satu buah switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel straight dari switch
ke server, begitu pula dari switch ke 4 PC yang lainnya. Setelah semua terhubung, kita masuk ke server dan kita IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.1 untuk server. Lalu untuk PC 0, saya menggunakan IP address 192.168.1.2. Untuk PC kedua, saya menggunakan IP address 192.168.1.3. Untuk PC ketiga, saya menggunakan IP address 192.168.1.4. Dan untuk PC terakhir, saya menggunakan IP address 192.168.1.5. Di sini saya coba ping server lewat switch dengan mengetikkan ping lalu dilanjutkan dengan IP address dari server 192.168.1.1 dan hasilnya adalah sukses. Ini tandanya server telah terhubung. Di sini saya coba ping untuk PC 1 sampai 4 apakah sudah terhubung atau belum. Dapat dilihat hasilnya adalah sukses, berarti PC sudah terhubung dengan baik. Setelah itu kita setting HTTP pada servernya, yaitu masuk ke service dan pilih HTTP, pastikan HTTP-nya sudah on. Jika sudah on, kita lanjutkan pengetesan pada PC lalu ke web browser. Di sini kita memasukkan alamat IP pada server, yaitu 192.168.1.1. Dapat dilihat halaman webnya dapat terbuka. Kemudian kita lakukan pada ketiga PC lainnya. Dari hasil praktik membuka pada web browser, saya simpulkan saya telah melakukan pengaksesan layanan HTTP dengan baik pada semua PC-nya. Kita lanjutkan pada nomor 3. Di sini saya diminta untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, kita persiapkan jaringannya. Di sini kita masukkan dua buah server, kita beri nama server DNS dan server HTTP. Kita tambahkan satu switch dan 4 buah PC. Setelah itu kita sambungkan semuanya dari switch ke server dan dari switch ke PC. Setelah semua terhubung, kita akan konfigurasi IP address-nya. Pertama kita buka server DNS, lalu kita beri IP 192.168.1.1. Pada bagian di bawah DNS server kita masukkan IP-nya sendiri 192.168.1.1. Pada server HTTP kita beri IP address 192.168.1.2 dan pada DNS servernya kita masukkan IP address DNS server yaitu 192.168.1.1. Kita konfigurasi service HTTP-nya, pastikan semua sudah on. Jika sudah, kita masuk ke server DNS. Pada menu service kita ke DNS dan DNS servernya dalam keadaan on. Di sini saya memasukkan nama saya, misalkan putridewi.com untuk dapat diakses pada web browser nanti. Kemudian kita masukkan IP address HTTP 192.168.1.2. Klik add. Setelah itu kita ke PC, kita beri IP address 192.168.1.3 untuk PC yang pertama. Dan DNS servernya 192.168.1.1.
Pada PC kedua kita beri IP address 192.168.1.4 dan masukkan DNS servernya 192.168.1.1. Pada PC ketiga kita masukkan IP address 192.168.1.5 dan DNS servernya 192.168.1.1. Begitupun pada PC terakhir, saya beri IP 192.168.1.6. DNS servernya 192.168.1.1. Setelah semuanya diberi IP, saya akan mencoba ping DNS server. Ketik ping dilanjutkan IP address server yaitu 192.168.1.1. DNS server sukses. Setelah itu kita buka PC, lalu masuk ke menu web browser. Masukkan alamat yang tadi kita buat, yaitu www.putridewi.com, kemudian enter. Halaman web sudah terbuka. Lakukan pengujian web browser ini pada semua PC. Dapat dilihat hasilnya adalah semua web terbuka pada semua PC. Jadi pada soal nomor 3 ini, saya telah berhasil membuat semua komputer dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Untuk soal nomor 4, saya diminta untuk membuat struktur jaringan seperti gambar ini dan melakukan perintah seperti yang telah ditentukan. Sebelumnya buat dulu jaringannya. Kita siapkan satu router, 2 buah switch, 3 buah server, dan 2 buah PC. Kemudian kita sambungkan router dengan switch, lalu switch dengan server dan PC. Kita ganti nama server 0 menjadi DNS server, lalu server 1 menjadi ilkom.com, dan server 2 menjadi pendilkom.com. Selanjutnya kita beri catatan untuk IP address pada setiap komponen. Pertama pada DNS server, di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.100. Pada ilkom.com saya gunakan IP address 192.168.1.200. Pada server pendilkom.com, saya gunakan IP address 192.168.2.100. Pada PC 1, saya menggunakan IP address 192.168.2.10. Dan pada PC 0, saya menggunakan IP address 192.168.1.10. Pada router, pada port fast ethernet 0/0, saya berikan IP address 192.168.1.1, dan pada fast ethernet 0/1, saya menggunakan IP address 192.168.2.1. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi router agar switch 0 dan switch 1 dapat terhubung. Kita buka dan masuk ke menu CLI. Pertama kita ketik enable, lalu kita masukkan perintah configuration terminal. Setelah itu kita masuk ke interface fast ethernet 0/0. Kemudian kita beri IP address dengan mengetikkan IP address lalu 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk menyalakannya kita ketik no shutdown, lalu ketik exit. Selanjutnya kita hubungkan router dengan switch 1. Lakukan hal yang sama dengan mengetikkan interface fast ethernet 0/1. Lalu berikan IP address-nya dengan mengetikkan IP address lalu 192.168.2.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk menyalakannya kita ketik no shutdown, setelah itu ketik exit. Perintah selanjutnya adalah dengan mengetikkan IP routing lalu exit.
Kemudian klik copy running config startup config. Masuk ke DNS server. Lalu IP address kita kasih 192.168.1.100. Subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya karena ini berada di DFA 0/0, maka akan kita tuliskan gateway 0/1 agar dapat terhubung ke switch 1. IP address-nya adalah 192.168.2.1. Kemudian pilih menu service, kita lihat DNS, kita on kan, kita masukkan name-nya ilkom.com, type-nya record, lalu masukkan address dari ilkom.com yaitu 192.168.1.200, lalu klik add. Kita tambahkan pula pendilkom.com, type-nya record dengan IP address 192.168.2.100. Klik add. Pada HTTP kita pilih indeks HTML dan pilih edit, lalu kita akan menuliskan perintah untuk ditampilkan pada web browser. Ikuti tulisan seperti yang saya ketik. Perintah ini saya blok, lalu saya copy, lalu pilih save. Setelah itu kita ubah nama ilkom menjadi pendilkom.com dan tulisan website fakultas menjadi pendaftaran ilkom, dan kita beri nama pendilkom.com, lalu save. Di sini telah tersimpan ilkom dan pendilkom. Begitupun di DNS telah tersimpan IP address ilkom dan pendilkom. Selanjutnya kita buka server ilkom.com. Kemudian desktop IP address, kita masukkan IP address ilkom.com yaitu 192.168.1.200. Subnet mask, default gateway-nya karena ilkom berada di FA 0/0, maka akan kita masukkan FA 0/1 untuk dapat terhubung ke switch 1 dan masukkan DNS servernya 192.168.1.100. Selanjutnya pada menu service, HTTP-nya on, lalu kita edit index.html-nya seperti yang tadi kita masukkan pada DNS server, paste. Karena ini server ilkom, maka kita masukkan web untuk ilkom. Lalu kita langsung save. Kemudian DNS servernya di-on-kan, kita masukkan ilkom.com dengan IP address 192.168.1.200. Kemudian klik add. Kita masukkan juga pendilkom.com dengan IP address 192.168.2.100. Lalu klik add. Selanjutnya kita buka server pendilkom.com. Kita buka IP address dan masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.100 dengan default gateway 192.168.1.1 karena pendilkom ini berada di default gateway 2.1. Lalu kemudian kita masukkan DNS servernya 192.168.1.100. Selanjutnya kita buka menu service pada pendilkom.com. HTTPS-nya sudah on dan kita edit index.html-nya seperti yang kita ketik pada ilkom.com. Di sini karena masih ilkom, jadi saya ganti dengan pendilkom.com. Kemudian save. Selanjutnya pada DNS kita on-kan DNS service-nya, lalu masukkan ilkom.com dengan tipe e-record. IP address-nya 192.168.1.200, lalu klik add. Kita tambahkan pula pendilkom.com, tipenya e-record, dan masukkan IP address-nya 192.168.2.100, lalu klik add. Selanjutnya kita buka PC 0, lalu kita beri IP address 192.168.1.10. Karena PC 0 ini ada di gateway FA 0/0, maka kita tuliskan FA 0/1 untuk dapat terakses ke switch 1. Masukkan pula DNS servernya 192.168.1.100.
Setelah itu kita ke PC1, kita beri IP address 192.168.2.10 dan masukkan default gateway-nya. Karena ini ada di FA0/1, maka akan kita masukkan IP address pada FA0/0 agar dapat terhubung pada switch 0. IP-nya adalah 192.168.1.1 dan masukkan DNS servernya 192.168.1.100. Setelah semua komponen sudah diberi IV dan dikonfigurasi, mari kita coba buktikan untuk perintah nomor 1, yaitu ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita buka PC0-nya, kemudian ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketik ping disertai IP address PC1 yaitu 192.168.2.10. Pada ping yang pertama, bagian paling atas adalah request timeout. Kita coba untuk ping yang kedua kalinya. Untuk ping yang kedua, di sini sudah reply from 192.168.2.10. Ini tandanya berhasil ping dari PC0 ke PC1. Selanjutnya adalah diminta untuk ping dari PC1 ke PC0 dan pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Baik, kita buka PC1, lalu masuk ke desktop dan command prompt, kita ketik ping lalu disertai IP address PC0 yaitu 192.168.1.10. Dapat terlihat PC1 dapat melakukan ping ke PC0. Kita lanjutkan untuk perintah nomor 3, yaitu membuka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita buka PC1, lalu klik web browser, lalu ketikkan ilkom.com. Di sini web dapat terbuka. Selamat datang di ilkom.com. Untuk perintah nomor 3, saya sudah berhasil untuk melakukannya. Kemudian pada nomor 4 diminta untuk membuka web browser akses pendilkom.com dari PC0. Mari kita buka PC0, lalu kita ke web browser, kita ketikkan pendilkom.com. Web sudah terbuka dan berhasil diakses. Lalu kita coba ilkom.com, sama bisa dibuka dari PC0. Dengan begitu, saya telah selesai mempraktikkan tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.